Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Siska bakalan jelasin tentang cara perpanjangan ITAS. Buat teman-teman yang baru gabung di channel kita, jangan lupa subscribe channel kita, bantu kita untuk bisa terus berbagi hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman dan support kita terus buat selalu bisa membantu teman-teman semua dengan membagikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa di like juga ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komen YouTube kita, atau teman-teman misalnya pengen komen atau bertanya hal yang lebih privasi tentang dokumen-dokumen yang berhubungan sama warga negara asing, teman-teman bisa DM Instagram kita. Teman-teman bisa lihat link Instagram kita di deskripsi kita ini. Oh ya, sebelumnya teman-teman, yang misalnya teman-teman itu ingin memperpanjang izin tinggal terbatas suami teman-teman yang harus berdomisili, yang kayak gini, yang pindah domisili, kayak misalnya tadinya teman-teman bikinnya contohnya di Bandung, sekarang teman-teman pindah ke daerah lain, teman-teman perlu mutasi dulu sebelum memperpanjang ITAS. Jadi teman-teman juga bisa klik di link deskripsi kita, teman-teman bisa lihat di situ. Di situ kita juga ada video yang ngasih sedikit informasi gimana sih caranya untuk melakukan kayak pindah domisili gitu. Jadi kayak mutasi alamat dan mutasi imigrasi juga. Nah, teman-teman tinggal klik. Nah, sekarang kita mulai. Siska bakalan sedikit curhat tentang perpanjangan ITAS yang lumayan agak panjang nih perjalanannya. Jadi kemarin itu karena kita pindah domisili, yang tadinya kita itu di Bandung bikinnya, sekarang kita harus bikin di Tasikmalaya karena domisili kita itu sekarang pindah ke Tasikmalaya. Jadi setelah kita dapetin surat atau dokumen dari imigrasi yang ada di Bandung, kita bawa dokumen itu ke imigrasi terdekat di tempat tinggal teman-teman. Jadi waktu itu kemarin ini Siska sama Omar itu bawa dokumen untuk perpanjangan ITAS itu, kita bawa dokumen hasil mutasi dari Bandung, kita bawa ke Tasikmalaya. Nah, setelah di Tasikmalaya, untuk mutasi ITAS itu teman-teman silahkan datang ke loket bagian ITAS, ITAB dan visa. Teman-teman datang ke sana, terus teman-teman bawa berkas mutasinya teman-teman. Untuk yang mutasi alamat, teman-teman tinggal serahin berkas mutasinya ke bagian loket imigrasi. Dan untuk teman-teman yang ingin memperpanjang ITAS, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu teman-teman bisa daftar via online dan teman-teman bisa langsung datang ke imigrasi. Nah, untuk gimana sih caranya untuk daftar secara online? Jadi nanti teman-teman tinggal isi formnya aja. Nah, isi form aja di linknya nanti Siska kasih di deskripsi juga, beserta video untuk cara pembuatan ITAS online. Nah, di video kali ini Siska bakalan ngasih tahu ke teman-teman gimana caranya pendaftaran manual tanpa onlinean. Jadi bisa dilakukan dengan dua cara, kan tadi Siska bilang, yang ke satu online, yang ke satu manual. Nah, untuk yang manual ini, jadi teman-teman tinggal datang ke kantor imigrasi. Nah, jadi untuk yang manual tinggal minta form di kantor imigrasi untuk memperpanjang ITAS. Nanti sama kantor imigrasi dikasih form, dikasih yang harus teman-teman isi. Nah, di situ formnya itu menyangkut dua orang, si WNA-nya dan si sponsornya itu.
dalam satu form. Jadi dalam satu form itu Siska tulis identitasnya Siska sama identitasnya Omar juga. Nah setelah itu apa aja sih syaratnya untuk perpanjangan ITAS? Nah syarat perpanjangan ITAS itu teman-teman harus bikin surat pernyataan sponsor dan surat jaminan. Nah nanti kalau yang teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara bikin surat sponsor sama surat jaminan, teman-teman boleh lihat di deskripsi kita, di link deskripsi kita bakalan cantumin apa aja sih yang harus diketik untuk bikin surat jaminan atau surat sponsornya itu. Nah itu dan dikasih materai ya teman-teman, dilampirin di surat itu, di surat jaminan sama sponsor itu teman-teman lampirin materai yang 6.000. Itu yang kunci utama, harus ada surat jaminan atau surat sponsor. Yang kedua itu teman-teman harus ada SKTT, surat keterangan tempat tinggalnya WNA. Cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya teman-teman bisa langsung bikin ke dinas capil, catatan sipil. Jadi teman-teman bisa datang ke kantor catatan sipil untuk ngedapetin SKTT dan itu gratis teman-teman, tanpa dipungut biaya. Udah gitu, yang kedua teman-teman harus melengkapin sama STM, surat tanda melapor. Teman-teman bisa datang ke kantor polisi yang ada di daerah teman-teman. Itu di bagian Intel ya teman-teman, Intel untuk menangani orang-orang asing. Nah nanti yang teman-teman yang belum tahu gimana caranya bikin STM, teman-teman tinggal lihat di link deskripsi kita juga. Di situ ada video untuk tata cara pembuatan STM atau surat tanda melapor. Nah itu teman-teman bawa. Dan yang ketiga adalah surat nikah. Jadi fotokopi surat nikah. Kalau teman-teman pengen lebih ngerasa safety lagi setelah teman-teman fotokopi surat nikah, oh ya fotokopi surat nikahnya nggak boleh beda lembar ya teman-teman, jadi bolak-balik depan dan belakang. Nah itu dilegalisir sama KUA tempat teman-teman nikah, itu ada legalisiran dari kantor KUA-nya juga. Nah setelah itu apa lagi? Setelah itu adalah fotokopi KTP. Jangan dipotong ya teman-teman, jadi fotokopi KTP-nya bikin dalam satu lembar A4. Itu ada fotokopi KTP di tengah-tengahnya itu. Jadi imigrasi itu, kebanyakan imigrasi nggak nerima tentang KTP yang cuman udah dipotong kecil gitu, nggak nerima. Jadi teman-teman harus fotokopi KTP di selembar A4. Udah gitu adalah paspor, fotokopi paspor juga di selembar kertas A4. Nah fotokopi paspornya WNA, KTP-nya KTP teman-teman ya. Udah gitu apa lagi? Udah gitu kartu keluarga. Nah untuk kartu keluarga ini di fotokopi. Nah terus kalau teman-teman yang belum punya kartu keluarga, yang setelah menikah sama WNA belum punya kartu keluarga, teman-teman bisa lihat di link deskripsi kita juga gimana caranya bikin kartu keluarga. Di situ kita bahas gimana caranya kita bikin kartu keluarga. Karena kartu keluarga orang WNI yang nikah sama WNA itu sedikit berbeda sama kalau WNI nikah dengan WNI, itu berbeda teman-teman, jadi nggak sama. Nah teman-teman bisa lihat di link deskripsi kita. Nah udah itu apalagi? Udah itu udah fotokopi kakak, teman-teman itu mencantumkan paspor asli. Jadi paspor aslinya diserahkan juga ke pihak imigrasi. Udah gitu apalagi? Udah gitu ITAS aslinya pun diserahkan ke pihak imigrasi teman-teman. Nah jadi persyaratannya cuman itu teman-teman. Kalau perlu, oh iya teman-teman, sama foto 2x3 foto WNA sebanyak 2 lembar ukuran 2x3. Nah itu aja syaratnya untuk perpanjangan ITAS yang dilakukan secara manual. Kalau untuk aplikasi apply-nya mutasi gimana? Untuk apply-nya mutasi
teman-teman bisa datang ke kantor imigrasi bawa berkas mutasi itu. Jadi teman-teman nanti dikasih 2 map. Kalau untuk yang mutasi ya teman-teman, untuk yang mutasi teman-teman dikasihnya 2 map. Yang ke satu adalah map untuk mutasi WNA, yang kedua adalah map untuk pendaftaran ITAS. Nah, jadi dikasihnya 2. Yang mana dulu yang diterima? Yang diterima adalah yang mutasinya dulu. Jadi teman-teman untuk yang mutasi dan perpanjangan sekaligus, teman-teman harus nyiapin 2 materai. Karena surat perjanjian dan surat sponsor untuk mutasi dan untuk perpanjangan ITAS itu beda. Jadi teman-teman siapin materi sebanyak 2 lembar, yang satu untuk yang mutasi, yang satu untuk yang perpanjangan. Nah, itu aja. Jadi untuk prosesnya jadi mutasi itu biasanya dilakukan 4 hari kerja juga. Jadi gitu, setelah kita ngambil dari Bandung, jadi untuk narik dokumen itu dari imigrasi sebelumnya, kayak kita dari Bandung itu butuh waktu 4 hari prosesnya, baru si dokumen itu keluar sama kita diambil. Setelah 4 hari itu kita ngambil dokumen itu, kita bawa ke imigrasi tempat teman-teman domisili sekarang. Kalau Siska ke Tasikmalaya, Siska bawa ke Tasikmalaya dan Siska ngajuin untuk mutasi di Tasikmalaya, itu memakan waktu 4 hari juga. Nah, jadi kita udah 4 hari kerja. Setelah itu, setelah 4 hari ini beres, barulah di apply proses pendaftaran ITAS barunya. Jadi teman-teman, buat teman-teman semua yang punya pasangan WNA yang mau bikin KITAS, Siska saranin jauh-jauh hari sebelumnya teman-teman harus cepat-cepat datang ke imigrasi. Minimal 1 bulan sebelum masa berlaku ITAS-nya habis, teman-teman harus udah ke imigrasi. Kenapa? Karena takut ada sesuatu hal di luar dugaan. Jadi kalau teman-teman udah misalnya punya waktu yang agak lama, kayak 1 bulan sebelum masa berlakunya habis, ada sesuatu hal yang terjadi, itu bakalan gampang lagi untuk bikinnya. Karena kenapa? Karena spare waktunya masih panjang. Sedangkan misalnya kalau tinggal 2 minggu lagi ada kendala di perjalanan, itu susah lagi teman-teman, nanti kenanya stay over. Kalau stay over gimana? Stay over teman-teman nggak bisa lagi bikin memperpanjang KITAS, nggak bisa. Teman-teman harus ngulang lagi dari proses sebelumnya, harus bikin telek visa lagi. Jadi gimana sih kalau misalnya KITASnya ini udah keburu expire sebelum perpanjangan KITAS, sebelum memperpanjang ITASnya, teman-teman nggak bisa, nggak ada solusi kecuali teman-teman harus balik lagi ke awal, nyari lagi, dapetin lagi telek visa, baru bikin ITAS baru. Jadi nggak bisa memperpanjang. Jadi teman-teman perlu waspada dan harus waspada juga ya teman-teman untuk perpanjangan ITAS ini. Semoga apa yang Siska jelasin ini bisa dimengerti sama teman-teman, mudah dimengerti sama teman-teman. Mudah-mudahan membantu juga. Buat teman-teman yang kurang mengerti penjelasan dari Siska, bisa komen di YouTube kita, insya Allah bakalan kita jawab dan bakalan kita bantu. Untuk teman-teman yang pengen lebih privasi untuk bertanya ini itu, teman-teman bisa DM ke Instagram kita. So teman-teman, makasih banyak buat waktunya. Makasih banyak. Terus dukung channel kita biar kita bisa terus berbagi tentang info-info kehidupan kita, info-info segala macam. Semoga perpanjangan ITASnya teman-teman juga sukses selalu. Sekian teman-teman info kali ini dari Siska. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.